Ini ya teman-teman, jadi ngandelin Allah. Kalau kita makin kuat mengandalkan Allah, makin mudah urusan kita. Masalahnya yang kita belum terlalu paham mungkin, gimana sih cara ngandelin Allah? Ya kita pengen nih mengandalkan Allah, tapi caranya gimana? Satu, caranya selalu niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meniatkan sesuatu karena Allah, innamal a'malu binniyat, maka nanti kalimat berikutnya, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang melakukan sesuatu karena Allah dan Rasul, pasti akan ditolong oleh Allah dan sampai kepada Allah. Ini artinya kita libatkan Allah dengan niat. Saya menikah karena ingin misalnya supaya halal hubungannya, supaya saya bisa meninggalkan dosa-dosa, supaya saya tidak lagi terkena fitnah akhir zaman, supaya karena menjaga diri, perempuan menjaga ifahnya, laki-laki juga menjaga dirinya seperti Yusuf, seperti Yahya dan yang lainnya. Kalau kita niatkan karena Allah, Allah mudahkan. Kedua, saya pengen menikah kalau karena Allahnya, pengen nanti di akhirat ada yang menyambut saya di pintu surga. Jadi begitu kita masuk pintu surga, dia udah duluan. Dari tadi ditungguin kemana aja sih? Ya, oh enggak, tadi mah banyak yang dihisap sih. Hisap apa? Kan akang mah orang kaya gitu. Masih sombong depan pintu surga. Kira nggak jadi masuk ya? Kan nggak boleh masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sombong sekecil zarrah. Jadi nggak mungkin adegannya kayak gitu. Wah kangen, 500 tahun gak ketemu, iya kemana aja? Ya saya soalnya di timur, kamu di barat. Akhirnya kita ketemunya di pintu surga, terereng gitu ya, lari gitu. Hujan-hujanan, ini ya ada jadinya. Ini supaya niatnya nanti di surga juga kita udah punya pasangan. Daripada di surga masih ta'aruf-ta'arufan kan ya? Sudah ta'aruf dulu. Ini malaikat apaan tuh? CV saya. Gitu. Oh ya, dikumpulin sama malaikat. Ini CV siapa yang mau nih? Kan susah, mending di dunia dulu. Walaupun di surga pasti Allah Subhanahu wa taala enggak mungkin membiarkan kita hidup sendiri di surga. Pasti ada pasangan. Cuman kalau enggak nikah di dunia, nikahnya di surga. Kalau ternyata udah habis jatahnya dari manusia, dikasih dari yang la yamsashunna insun qablahum wala jan, yang belum pernah disentuh oleh manusia dan jin sebelumnya, yaitu hurul ain, yang bermata jeli, namanya bidadari. Kalau bidadara, saya nggak tahu hadisnya. Jadi kemungkinan nggak ada. Yang ada adalah laki-laki dunia yang nanti akan menjadi pangeran-pangeran surga. Dan di sana juga ada wedding. Nanti ada prewed. Ada prewednya tapi soleh ya, syar'i gitu ya. Nanti yang jadi walinya siapa? Allahu waliyul ladina amanu. Allah itu walinya orang beriman. Kalau sekarang kita susah nyari wali, kenapa? Nikahnya nikah lari kan susah nyari wali tuh. Kalau di akhirat Allah yang nawarkan, biar aku aja yang jadi wali. Malaikat, kalian jadi saksi ya? Ya. Saya nikahkan hamba saya bernama Fulin binti Fulan dengan kamu dengan mahar satu istana atau satu kerajaan di surga. Saya terima ya Allah. Apanya terima? Ya itu, yang itu. Lupa namanya juga gitu ya. Saking bahagianya, saking berbunga-bunga. Ini kalau misalnya kita mengandalkan Allah, enggak usah khawatir. La tahzanu, innallaha ma'ana. Jangan khawatir, Allah bersama orang yang niatnya karena Allah. Satu. Kedua, kalau kita pengen melibatkan Allah, pantaskan diri kita. Selain niat, pantaskan. Karena Allah Subhanahu wa taala itu menolong hambanya sesuai dengan usaha hambanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Siapa yang datang kepada Allah sejengkal, Allah datang kepadanya sehasta. Siapa yang datang kepada Allah sehasta, maka Allah mendekat kepadanya sedepa. Siapa yang datang dalam keadaan berjalan, Allah datang kepada dia dalam keadaan berlari. Artinya Allah itu tergantung gimana usaha kita. Makin kita pantas, makin kita soleh, makin kita dekat sama Allah, makin Allah mudahkan urusan kita. Karena tidak ada kemudahan di sisi Allah kecuali didapatkan dengan ketaatan kepada Allah. Jadi tidak mungkin kita dapatin kemudahan dari Allah itu hanya dengan berhayal. Imam Hasan Al-Basri dulu pernah ngelihat seorang anak muda jomblo,
lagi duduk di pinggir sungai, ngelempar-lempar batu ke dalam sungai sambil bilang, "Ya Allah, nikahkan saya dengan bidadari. Nikahkan saya dengan bidadari." Jadi dia jomblo fisabilillah tuh. Duduk samping sungai. Lemparin. Gitu. Banget. Wajahnya lempeng gitu. Jomblo, ini ciri-ciri jomblo nih. Kalau wajahnya udah nggak lempeng, udah ini udah nggak jomblo berarti nih. Kalau yang masih, jomblo tuh. Nah, lempar-lempar batu ke dalam sungai. Terus Imam Hasan Al-Basri lewat nanya, "Mabik, kenapa kamu kayak gini? Kenapa kamu mengucapkan ya Allah nikahkan saya dengan bidadari tapi sambil ngelempar batu ke sungai?" Kata Imam Hasan Al-Basri, "Mintalah dinikahkan dengan bidadari dengan beribadah kepada Allah dan perbaiki dirimu." Artinya, dekatkan diri kepada Allah, bukan cuma sekedar berhayal, ngomongnya setinggi langit, tetapi hubungannya dengan Allah itu jauh sekali. Ya Allah tolong saya, doanya tuh bagus, tetapi kehidupan dia tidak dekat dengan Allah SWT. Allah wali bagi orang-orang yang dekat kepada dia. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, dikasih jalan keluar. Dekatkan diri kita kepada Allah. Tingkatkan kapasitas kita yang tadinya hafalnya Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, hafal juz'